Ini dibawa kemari. Jadi ana diminta bawain ke Gus Dur. Ana yang bawa. Yang sudah daftarnya pendukung Gus Dur itu? Iya. 157 kiai, dokumennya masih ada mana? Ini kiai ini semua kiai NU Jawa Timur. Gara-gara Gus Dur bilang kitab suci paling porno di dunia. Begitu dibawa kemari, ana bawa ke Gus Dur. Jadi yang bawa waktu itu Kiai Haji Lutfi Bacori Alwi, yang Singosari, Malang. Dia datang ke, pertama begini, dia bawa ini surat nih dari Kiai-Kiai Jawa Timur. Dia datang ke PBNU, ke Kiai Haji Hasim Muzadi, Pak Kiai, ini ada surat 157 tanda tangan Kiai Jawa Timur untuk memprotes Gus Dur dengan pernyataannya bahwa Al-Quran kitab suci paling porno di dunia. Akhirnya apa kata Kiai Hasim Muzadi? Tolong ini surat kalian sampaikan aja langsung ke Gus Dur. Saya nggak berani sampaikan. Akhirnya mereka datang Ki Ma'ruf Amin. Ki Ma'ruf Amin kan salah satu pimpinan NU juga. Pak Kiai ini tolong disampaikan ke Gus Dur. Kata Ki Ma'ruf Amin, bagaimana saya mau sampaikan? Wong saya juga nggak cocok sama Gus Dur. Kan berseberangan. Akhirnya ini bingung nih Kiai dari Jawa Timur. Ini mau nyampeinnya bagaimana? Datang kemari. Mereka telepon ke sana, kiai-kiai di sana bilang, udah kalau gitu datang aja ke Habib Rizik. Datang kemari, begitu ana baca, ana bawa itu kiainya, ana anterin ke Gus Dur. Ana anterin, ana datang ketemu Gus Dur, Gus, ini ada kamu, namanya Kiai Haji Lutfi Bacori Alwi, satu lagi Habib Abdurrahman, mereka dari Jawa Timur bawa surat. Ini surat dari kiai-kiai Jawa Timur. Akhirnya dia panggil orangnya, suruh bacain, dibacain. Isinya, saudara Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kami ulama-ulama Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur memprotes keras pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling porno di dunia. Kami minta Anda bertobat dan mencabut ucapan tersebut. Kalau tidak, kami akan proses secara hukum. Itu bunyinya. Yang tanda tangan Kiai Haji Abdullah Fakir Langitan, Kiai Haji Abdullah Sahal Bangkalan, kemudian Kiai Haji Mas Subadar. Ini kiai semua, pokoknya kiai-kiai top Jawa Timur. Anda bawain. Wah, ngamuk Gus Dur. Ya gobrak meja, ini kiai tidak tahu apa-apa. Anda diam, hanya di depannya. Ini kiai yang dari Jawa Timur. Dia ngomong macam-macam. Dia bilang, Habib Rizik masih ada gak? Anda bilang, Ana ada di depan Anda, Ibu. Anda bilang, Ana masih ada di depan antum. Ana tidak mau ikut campur. Ini urusan antum dengan Kiai NU. Nah, terus Ana bilang, nah tapi antara antum dan Ana, kita banyak perbedaan. Kita ini banyak beda pendapat. Nah, bukan sekarang tempatnya. Kalau antum mau ketemu, antum siapin waktu, hari, jam, kapan, Ana siap datang ke antum. Antum boleh ngomong 2-3 jam Ana dengerin, tapi Ana ngomong 2-3 jam juga ente dengerin. Akhirnya dia diri. Ana setuju sama Habib Rizik. Dia selamat Ana. Kita ketemu, nanti kita dialog. Nah, sekarang ini urusan ini Kiai NU nih. Akhirnya dia diambil, dia marah-marah. Ini tuh Kiai sampaikan, kami datang kemarin, cuma nyampein. Anda mau terima, nggak terima, itu lain masalah. Nah, jadi itu supaya kita tahu bahwa kita tidak pernah nyerang Gus Dur secara pribadi. Kita serang karena pemikirannya yang pluralisme. Nah, cuma memang ada orang-orang liberal yang yang mengolah, memanage ketidaksesuaian Anda dengan Gus Dur untuk mengadu domba yang dibawa. Nah, ini yang jadi persoalan. Tapi bagi Anda nggak ada masalah. Sekarang kita lanjutkan persoalan kita. Jadi, kalau kita ini berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, dicaci maki habaib, dicaci maki kiai, dicaci maki buya, dicaci maki gus-gus, dicaci maki pondok-pondok pesantren, tidak ada jalan yang lebih baik kecuali sabar. Sabar, tahan diri, tidak usah diladen. Kita jawabnya bil fi'il bukan bil qol. Anak kasih contoh. Anak bawa 1.300 laskar ke Aceh untuk tsunami ngangkutin mayat. Anak baru sampai nih di Aceh, turun ke kemah, dikerubutin wartawan. Apa pertanyaannya? Habib Rizik, hari ini ada pernyataan resmi dari Hasan Tiru di Swedia bahwa FPI 2 kali 24 jam harus meninggalkan Aceh. GAM tidak menerima kehadiran FPI. Kalau FPI tidak meninggalkan Aceh, maka kami tidak menjamin keselamatan daripada relawan Aceh. Ini kita datang lagi mengangkutin mayat nih.
Baru datang itu wartawan semua. Nanya, ini GAM tidak menerima Habib. Anda bilang, dari mana nggak terimanya? Hasan Tiro bikin siaran pers. Disiarkan di BBC dan di CNN. Anda nggak jawab. Kalau kita jawab, nanti salah. Anda bilang sama mereka, sudahlah. Jangan ganggu Anda di sini mau kerja kemanusiaan. Anda nggak jawab. Jadi hari pertama, kita angkutin itu mayat dari depan Masjid Raya. Baitur Rahman. Termasuk Said Husain itu ya. Kita angkutin itu mayat, ribuan mayat. Itu masjid kita bersihin. Dalam waktu 1 minggu, orang bisa sholat Jumat lagi di masjid. Setelah itu ribuan mayat di kampung-kampung kita bersihin. Pakai baju FPI ini. 1.300 laskar turun. Orang kampung semua lihat. Nggak ada tuh GAM misir kita. Iya, betul. Seminggu, 2 minggu kemudian wartawan tanya lagi, Habib ini bagaimana ini? Ini Hasan Tiro makin marah nih. FPI belum meninggalkan tempat. Anda bilang, tanyakan rakyat Aceh. Kalau rakyat Aceh suruh kami pergi sekarang. Tapi kalau rakyat Aceh bilang enggak, butuh bantuan kami, ya kami enggak pergi. Anda bilang, tanya rakyat Aceh. Wah, ini rakyat Aceh begitu ditanya semua, kalau enggak ada FPI, siapa mau angkut mayat kami? 4 bulan akhirnya kita kerja. Udah 4 bulan. Begitu udah 4 bulan kita kerja, kita bisa ngomelin GAM. Bukan dia yang ngomelin kita, Pak Kiai. Nah, ini yang penting. Jadi ada yang mesti dijawab, ada yang jangan dijawab. Kalau kita jawab pakai mulut, dia perintahkan GAM, dia bunuh kita, rusak semua. Tapi begitu kita jawab sampai kerja, sampai orang Aceh begitu melihat, antum tahu, begitu setahun kemudian, peringatan setahun tsunami, SBY hadir, ini orang-orang Aceh kumpul. Tanya jawab, dialog. Tahu gak orang Aceh bilang apa? Pak SBY, untung ada FPI. Kalau tidak ada FPI 135.000 mayat, saudara kami siapa yang angkut? Kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Itu mayat semua FPI yang angkut. Rumah kami dibersihin, masjid kami dibersihin, musola kami dibersihin, jalan-jalanan dibersihin semua. Yang di sini ngomong FPI, di sini ngomong FPI, di sini ngomong FPI. Di situ juga. SBY coret Menteri Agama, telepon Habib Rizik. Karena waktu itu kebetulan lagi diterima oleh Kapolri. Begitu dia telepon, dia kasih ke Ana. SBY Menteri Agama kasih ke SBY. Dia cuma mengatakan, Habib Rizik, saat ini saya bertemu dengan rakyat Aceh. Saya atas nama negara mengucapkan terima kasih kepada SBY. Kata SBY. Dia tidak pernah tahu kita turun ke sana. Kan berita nggak ada di TV. Betul, kita mah disekap terus. Betul. Nah, berita nggak ada. Akhirnya GAM malu. Buat sekarang orang GAM banyak ikut FPI malah. Nah, itu artinya satu contoh Pak Kiai. Kita mau dibunuh sama GAM, mau diusir. Dikasih waktu 2 kali 24 jam. FPI mesti keluar dari Aceh. Kita jawab dengan aman. Maksud Anda, antum sekarang lagi diserang dengan katakanlah dengan siapapun yang ada di Banten. Tunjukkan dengan aman. Tunjukkan yang kita tidak balas dia. Tunjukkan yang kata-kata dia tetap sopan kepada dia. Kata-kata kita. Kalau dia kirim SMS nggak bagus, kita jawab tetap sopan. Kita jawab tetap dengan doa. Kita jawab tetap dengan istighfar. Karena mereka bukan musuh kita. Oh, anak paling tidak terima kalau FPI bermusuhan dengan pondok pesantren, bermusuhan dengan kiai. Jangankan kiai yang sama-sama ahlu sunnah. Yang bukan ahlu sunnah aja dan nggak kasih kita bermusuhan dengan kiai. Apalagi yang sama-sama ahlu sunnah. Nah, sama-sama ahlu sunnah nih. Ini sama-sama marhabanan, sama-sama doyan tahlil, sama-sama kunut. Apa-apa nih kalau mesti ribut. Kan nggak lucu kalau Habib ame kiai, Habib ame buya mesti diadu. Nah itu nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Jadi Anda minta antum tolong seluruh simpatisan maupun pengurus-pengurus FPI di sana harus bisa menahan diri. Harus sabar dan anggap saja kalau ada kiai caci maki kita anggap sedekah Pak Kiai. Nah, kayak Nabi kan pernah ngomong sama sahabat, kalau aku nggak sengaja ada nyakiti kalian anggap sedekah. Anggap aja itu sedekah buat kita. Nah, mudah-mudahan dengan demikian nanti FPI di sana akan makin kuat, makin berkah. Nggak usah khawatir. Yang mencelak begitu kita doain. Allah yahdina wa iyyahu. Jangan dilawan, jangan. Jangan dilawan. Nggak boleh. Kita pokoknya ribut sama kiai, sama pondok pesantren, mamnu. Nggak boleh. Nah, jadi Anda pikir apa yang antum kerjakan memang tantangan berat, tapi mesti sabar.
penting begini, yang penting